Setelah kita membahas persamaan eksponensial, sekarang kita akan membahas pertidaksamaan eksponensial. Nah, sebelum kita menyelesaikan soal-soal berbentuk pertidaksamaan eksponensial, maka terlebih dahulu kita harus tahu sifat-sifat dasar dari pertidaksamaan eksponensial. Oke. Sekarang kita tentukan dulu sifat-sifat dasar dari pertidaksamaan eksponensial. Yang pertama, jika bilangan pokok atau basis lebih besar dari 1, maka apa saja yang bisa kita dapatkan. Bilangan pokoknya tadi kita pangkatkan X, ini bisa dia A pangkat X lebih kecil dari A pangkat Y. Jika dan hanya jika, kita lihat bilangan pokoknya lebih besar dari 1, maka akan berlaku A pangkat X lebih kecil dari A pangkat Y apabila X lebih kecil dari Y, kan gitu ya, berarti X lebih kecil dari Y. Atau boleh juga jika A lebih besar dari 1, boleh juga dia A pangkat X lebih besar dari A pangkat Y. Jika dan hanya jika, ketentuannya ya X-nya harus lebih besar dari Y ya. Kita buat satu contoh sederhana. Jika bilangan pokoknya kita buat 2, basisnya, berarti kita buat dulu dia X-nya lebih kecil dari Y ya. Berarti 2 pangkat 3, maka ini akan memenuhi jika 2 pangkat 3 lebih kecil dari 2 pangkat 4. Karena ini 8, ini 16. Berarti pas dia lebih kecil ya. Itu sifat yang di atas. Atau boleh juga kita buat bilangan pokoknya tadi 2, X-nya lebih besar dari Y. Berarti X-nya kita buat 3, Y-nya kita buat 2. Berarti 2 pangkat 3 pasti lebih besar dari 2 pangkat 2. Paham ya? Nah, sifat yang kedua, jika basisnya itu di antara 0 dan 1, maka A pangkat X lebih kecil dari A pangkat Y. Jika dan hanya jika X-nya harus lebih besar dari Y ya, karena dia pangkat pecahan ya. Berarti di sini X-nya harus lebih besar dari Y. Atau kemungkinannya A pangkat X lebih besar dari A pangkat Y. Ini apabila X-nya lebih kecil dari Y. Contohnya seperti ini. Jika A kita buat A atau basisnya kita buat setengah, kemudian X-nya sama dengan 3 ya, Y sama dengan 2, maka kita masukkan posisinya yang di atas karena X-nya lebih besar dari Y. Berarti setengah pangkat 3 dia akan lebih kecil jika setengah pangkat 2. Setengah pangkat 3 itu 1/8. Lebih kecil setengah pangkat 2 1/4. Nah, maka ini berlaku. Demikian juga tadi jika A-nya sama dengan setengah, kemudian X-nya sama dengan 2, Y sama dengan 3, maka setengah pangkat 2 ini otomatis akan lebih besar dari setengah pangkat 3. Itu kebalikan yang di atas tadi. Karena 1/4 lebih besar dari 1/8 ya. Nah, sekarang kita akan membuat contoh soal. Carilah semua nilai X yang memenuhi dari soal-soal A, B, C, D. Nah, dari soal yang pertama, diketahui di sini basisnya adalah 5 ya. Berarti dia lebih besar dari A. Jadi ini kita gunakan saja sifat-sifat yang sudah kita buat. Berarti bagaimana cara penyelesaian ini? Maka penyelesaiannya harus kita samakan penyebut supaya bisa kita selesaikan. Jadi 1 itu kita ubah dia menjadi 5 pangkat berapa? Nah, jadi setiap bilangan dipangkatkan dengan 0, hasilnya 1 kecuali 0 pangkat 0. Berarti setiap bilangan bulat selain 0 dipangkatkan dengan 0, hasilnya adalah 1 ya. Berarti 1 itu sama artinya dengan 5 pangkat 0.
Nah, kalau seperti itu, maka cukup saja kita buat berarti X lebih besar dari 0. Jadi carilah semua nilai X yang memenuhi dari soalnya, maka semua X yang lebih besar dari 0 itu sudah memenuhi penyelesaian. Nah, sekarang bagian B, 7 pangkat X ini lebih kecil dari 1. Ya, konsepnya tetap sama, maka kita harus membuat bilangan basisnya harus sama ya. 7 pangkat X ini lebih besar dari 7 pangkat 0 ya, seperti tadi. Maka nilai X yang memenuhi apabila X-nya lebih kecil dari 0 ya, cukup sampai di situ. Sekarang kita jawab bagian C. 4 pangkat X lebih besar sama dengan 64. Konsep harus sama, bilangan pokoknya sama. Di sini 64 bisa kita buat jadi 4 pangkat ya. Bisa kita buat, jadi harus kita samakan. Kalau tidak bisa model seperti ini, kita buat 2 bilangan pokoknya. Oke, jadi karena 64-nya bisa kita buat jadi bilangan basisnya 4, maka cukup kita buat 4 pangkat berapa di 64, itu 4 pangkat 3. Oke, jadi X akan memenuhi jika lebih besar atau sama dengan 3 ya. Kalau kita mulai dari 3, 4 pangkat 3 lebih besar sama dengan 64 memenuhi. Jadi semakin besar dia X-nya, maka pasti semakin pas dia jawabannya. Sekarang kita masuk bagian D. 2 pangkat X lebih kecil sama dengan 8. Berarti 2 pangkat X lebih kecil sama dengan 2 pangkat 3. Berarti X yang memenuhi itu adalah apabila lebih kecil atau sama dengan 3. Di sini kita akan membuat contoh soal nomor 2. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan dari soal-soal dari A sampai C. Nah, di sini yang bagian A kita akan menyelesaikannya dengan 2 cara. Tapi kita gunakan dulu dengan sifat dari sifat-sifat dasar pertidaksamaan eksponensial tadi. Nah, bagaimana caranya? Ini bisa kita buat menjadi, sebenarnya ini sama saja artinya dengan 1 pangkat 2x kurang 1 per 5 pangkat 2x kurang 1. Karena pangkat berapapun 1 itu adalah tetap 1 ya. Berarti 1 per 5 ini kita buat dia menjadi pangkat 2x kurang 1 ya, sama artinya. Ini lebih kecil sama dengan 1 per 2, atau kita jabarkan saja dulu langsung. 25 itu 5 pangkat 2, kemudian akar 5 itu 5 pangkat setengah ya. Oke, berarti kita teruskan 1/5 pangkat 2x kurang 1 lebih kecil sama dengan ini 1/5 pangkat 2 ditambah setengah itu 2 setengah atau 5/2 ya, 5/2. Dari soal yang sudah kita buat ini, di sini basisnya tadi adalah 1/5. Berarti ini konsepnya hanya di antara 0 dan 1 tadi ya. Jadi apa pengaruhnya? Pengaruhnya kita ke penyelesaian. Karena di sini soalnya lebih kecil sama dengan, maka karena sifat yang akan kita gunakan, dia tandanya di antara 0 dan 1 tadi, maka 2x kurang 1 ini menjadi lebih besar sama dengan 5/2 ya. Nah, itu dia. Berarti 2x ini 5/2 plus 1, berarti 2x ini 7/2 ya. Maka X yang memenuhi adalah lebih besar dari 7/4. Kita akan membuat cara yang kedua ya. Ini 1/5 pangkat 2x kurang 1. Ini bisa kita buat menjadi 5 pangkat minus 2x tambah 1. Ya, kalau dia di bawah, kalau kita naikkan dia ke atas, yang positif jadi negatif, yang negatif jadi positif. Ini lebih kecil sama dengan tadi 25 akar 5 itu bisa kita buat menjadi 5 pangkat 5/2 ya. Berarti kalau dia naik ke atas berarti 5 pangkat minus 5/2. Oke, kita teruskan karena bilangan pokok sudah sama.
kemudian basisnya adalah 5, maka ini posisinya A lebih besar dari 1 ya. Bagaimana maksudnya? Kalau dia A lebih besar 1, maka eksponennya kita tetap sesuaikan dengan tanda pertidaksamaannya. Berarti minus 2x plus 1 lebih kecil sama dengan minus 5/2. Oke? Minus 2x kecil sama dengan minus 5/2 minus 1. Berarti minus 7/2. Maka x di sini akan berubah lagi dia. Karena di sini koefisien x bertanda negatif. Berarti dia 7/4. Nah, di bagian B, soalnya 2 pangkat 6x kurang 2, ini lebih besar sama dengan 4 pangkat x tambah 6. Nah, di sini yang harus kita ubah adalah 4, karena basisnya ini tidak sama, jadi harus kita samakan ya. Berarti 2 pangkat 6x kurang 2, 4 bisa kita buat menjadi basis 2. Maka ini 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2 pangkat x tambah 6. Oke? Atau 2 pangkat 6x kurang 2 besar sama dengan 2 pangkat 2x tambah 12. Nah, di sini kita lihat basisnya atau bilangan pokoknya 2. Nah, sifat yang tadi kita sesuaikan dengan sifat yang pertama tadi, di mana A lebih besar dari 1. Ini memenuhi. Berarti 2 lebih besar dari 1. Maka bagaimana cara penyelesaiannya? Maka cukup kita sesuaikan dengan tanda pertidaksamaannya. Jadi 6x kurang 2 ini lebih besar sama dengan 2x tambah 12. Okay. Berarti 6x kurang 2x ini 12 plus 2 ya. 6x kurang 2x, 4x lebih besar dari 14. Maka x lebih besar sama dengan 14/4 atau 7/2. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan bagian C. Bagian C ini sepertiga pangkat 3x plus 2. Ini lebih kecil dari 1/9. Ini kita ubah menjadi sepertiga pangkat 2. Oke, pangkat 5x min 6. Atau sepertiga pangkat 3x plus 2. Ini lebih kecil dari sepertiga pangkat 10x ya. 10x minus 12. Di sini bisa kita lihat basisnya itu tadi sepertiga. Maka konsep yang akan kita pakai yaitu apabila A-nya di antara 0 dan 1 ya. Oke, apa sifatnya? Berkebalikan tanda. Nah, tadi di sini lebih kecil, maka di dalam penyelesaian 3x plus 2 ini kita buat menjadi lebih besar ya. 10x min 12. Oke, atau kita putarkan ini 10x minus 12 lebih kecil dari 3x tambah 2 sama ya. Ini buntutnya tetap ke 10x, buntutnya tetap ke 10x ya. Jadi tetap dia sama, nggak berubah. Kita hanya menukarkan tempat ya. Nah, sekarang kita pindahkan 3x-nya. Berarti 10x min 3x. Ini 2 plus 12. Oke. 10x kurang 3x, 7x kecil dari 14. Maka x yang memenuhi apabila lebih kecil dari 2.